Sehingga sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad itu hebat dalam segala urusan. Nabi Muhammad itu hebat dalam segala urusan. Kita pun juga jadi tahu hal tersebut, baik dalam kitab maulid yang kita baca, ataupun dalam puji-pujian yang kita baca, ataupun juga kita tahu hal tersebut bahkan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu mengenai luar biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari apa yang dituliskan sejarah. Sehingga sekalian, namun meskipun ada banyak hal yang segala-gala tentang Nabi Muhammad luar biasa, kita tahu bahwa yang paling luar biasa dalam diri Nabi Muhammad adalah akhlak beliau yang mulia. Nabi Muhammad, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad berada di atas budi pekerti yang mulia. Kak, Dek, Nak, kalau kamu pengen tahu akhlak yang terpuji itu yang semacam apa, tinggal kamu pelajarin akhlaknya Nabi besar Muhammad. Dan kalau kamu juga kepengen punya akhlak yang terpuji, maka deketilah Nabi besar Muhammad. Makanya nih, di kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan salah satu dari akhlak terpujinya Nabi kita Muhammad. Biar kenapa tujuannya? Satu, biar kamu tahu. Pertama, kamu tahu dulu, ya kan? Habisnya kamu tahu, kemudian kamu kepengen. Karena tahu aja, tanpa diiringi dengan niat. Kepengen dulu nih, habis kepengen kemudian jadi niat. Habib Ali Habsyi bilang, fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak ada satu sifat terpuji di atas semesta ini melainkan semuanya bersumber dari sang baginda Nabi besar Muhammad. Semua sifat bagus sumbernya, muaranya, asalnya dari Nabi Muhammad. Makanya kalau kamu lihat, kok akhlak saya nggak bener-bener ya? Kok dari dulu nih akhlak saya nggak bagus-bagus ya? Artinya kurang dekat sama Nabi Muhammad. Cobain, deketin lagi. Saya kok ngadepin suami nggak sabar-sabar ya? Ngadepin orang lain saya bisa sabar loh, tapi lihat muka suami. Jangan-jangan memang ujian saya dari suami. Katanya seorang ibu nih dari Karawang. Bu, jangan-jangan saya nih mau dikasih pahala kayak pahalanya Nabi Allah Ayyub, kayak pahalanya Nabi Allah Lut dan Nabi Allah Nuh, yang punya istri
orang yang sangat fasik, na'udzubillah min dzalik, orang yang sangat maksiat, na'udzubillah min dzalik. Ayo bismillah, kita benerin akhlak kita dengan cara mendekat kepada sahibul akhlakil mahmud, pemilik akhlak yang terpuji, dzu khuluqin azim, pemilik sifat-sifat yang terpuji. Dan Bu, dengerin saya, ini penting saya sampaikan di awal. Siapa yang dengerin doang tapi nggak niat dalam hatinya, ini yang dengerin doang nggak niat, apalagi yang nggak dengerin. Siapa yang ngedengerin doang tapi nggak pakai niat dalam hatinya, dan siapa yang niat kemudian melupakannya begitu saja, tidak menjadikan akhlaknya semakin terpuji, saya khawatir dia masuk dalam hadisnya Nabi besar Muhammad, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang bertambah ilmunya, bertambah pengetahuannya, tapi tidak bertambah hidayahnya, tidak bertambah petunjuknya, tidak bertambah cahaya dari Allahnya, maka dia tidak akan bertambah dari Allah kecuali semakin jauh saja. Jadi dia nambah sama Allahnya, nambah jauh dari rahmatnya Allah, nambah jauh dari ampunannya Allah, nambah jauh dari keridhaannya Allah, naudzubillah, nambah jauh dari surganya Allah. Naudzubillah min dzalik. Maka simak baik-baik, sambil hatimu berniat, ya Allah mau ngamalin, ya Allah niat ngamalin, ya Allah gampangin ngamalin. Akhlaknya Nabi Muhammad. Allah sebutkan mengenai akhlak ini di dalam Al-Quran. Ringkasan akhlak terpuji. Ringkasan akhlak terpuji. Sayyidah Aisyah waktu ditanya tentang akhlaknya Nabi, Sayyidah Aisyah menjawab. Tanya nih kan, wahai Tuan, wahai Sayyidah, tanya sama sahabat, gimana kamu ngelihat akhlaknya Nabi? Kami ini gak di rumahnya, kami ini kan di luar rumah, ketemu sama Nabi pas waktu sholat, pas waktu majelis, pas waktu khutbah, pas waktu bepergian. Tapi yang paling tahu tentang akhlaknya Nabi kan istrinya, keluarganya, orang yang bersama dengannya. Kami ini tiap hari kagum sama akhlaknya Nabi Muhammad ketika bersama dengan kami. Tapi kan kami gak tahu. Engkau yang paling tahu sebab engkau adalah istrinya. Bolehkah kau ceritakan kepada kami seperti apa akhlaknya Nabi Muhammad di dalam rumahnya? Sayyidah Aisyah diminta meringkaskan akhlaknya Nabi Muhammad. Ringkasannya aja deh Sayyidah, gimana akhlaknya Nabi? Sayyidah Aisyah menjawab, dan ini indah luar biasa. Indah luar biasa. Kamu mesti dengerinnya pakai hati, biar kamu fahami keindahannya.
Kalau kamu sambil dengerin, sambil lihat Shopee, nggak kena tuh. Nggak kena. Kalau kamu dengerin sambil kena semilir angin kipas, kemudian dengerin suara saya kayak lagi dinina boboin, nggak kena tuh, nggak kena. Apalagi yang dengerin saya sambil ngobrol sama sebelah, per 10 menit ganti posisi duduk, nggak kena, nggak kena. Apalagi sambil ngasih komentar, Ustazah kayaknya tambah punya kelebihan ya. Kelebihan apa? Berat badan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Aisyah ketika diminta meringkaskan akhlaknya Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Al-Quran berjalan, Al-Quran dipraktekkan dalam tubuh manusia. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang menjadi perwujudan Al-Quran di atas muka bumi ini, maka itulah baginda kita Nabi besar Muhammad. Semua tentang akhlak terpuji dalam Al-Quran ada dalam diri Nabi Muhammad. Dan semua yang Allah ceritakan tentang keburukan-keburukan jauh dari diri Nabi besar Muhammad. Kana khuluquhul Qur'an. Sesungguhnya akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Apapun yang kamu baca tentang keindahan-keindahan karakter, keindahan-keindahan watak, tabiat, keindahan budi pekerti, semuanya ada dalam diri Nabi Muhammad. Makanya nih, sebenarnya tuh para sahabat buat jalan kehidupan mereka, andai pun mereka nggak baca Quran, mereka sudah dapat panduannya dalam diri Nabi Muhammad. Yang perlu sama Quran tuh orang-orang yang gak ketemu sama Nabi Muhammad. Masalahnya, nih kita yang gak ketemu, banyak yang gak ngerti Quran. Quran baca aja tapi gak ngerti, betul? Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita pemahaman Al-Quran. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bilang Nabi dari kagumnya ngelihat akhlaknya Nabi. Mereka bilang, nanya, "Manil ladzi addabaka ya Rasulullah?" Siapa sih yang ngajarin engkau wahai Rasul? Siapa yang mengajarimu sampai sebegitu indah akhlakmu, sampai sebegitu mulia pekertimu? Siapa yang mengajarimu wahai Rasul?
sampai begitu indah jiwamu, begitu indah perlakuanmu kepada siapapun. Nabi tersenyum, kemudian menjawab, Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Adabani Rabbi. Yang mengajarkan adab kepadaku adalah Allah Tuhanku. Fa ahsana ta'dibi, maka Allah begitu inkan adab kepadaku. Hasil didikan Allah, hasil didikan Allah dalam diri baginda kita Nabi besar Muhammad. Ya Allah, Bu, saya berharap saya dengan menceritakannya kepadamu ketularan. Saya berharap saya dengan menceritakannya kepadamu kebahagiaan. Saya berharap dengan menceritakannya kepadamu kecipratan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pekertinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perilaku indahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Dan semoga kamu yang mendengarnya juga, kita semuanya semoga mendapatkan cipratan, percikan bias dari cahaya indahnya akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari yang ingin saya sampaikan kali ini. Nah, kalau mau ceritain semuanya kan nggak bisa nih. Ya, kita sedikit-sedikit aja belajarnya, tapi yang sedikit mudah-mudahan bisa diamali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Salah satu dari akhlak yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Sebelumnya Allah ceritakan mereka-mereka ini adalah calon-calon penghuni surga. Mereka, Bu, yang berakhlak ini. Pokoknya ibu-ibu mau bawaan asal dengan surga, amin aja. Ya, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita sifat mulia sehingga kita pun juga menjadi salah satu dari calon penghuni surganya. Amin. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Wa jannatin, bersegeralah kalian menuju surga. Arduhas samawati wal ard, luasnya seluas 7 lapis langit dan lebih luas daripada bumi. 7 lapis langit tambah bumi, surga lebih luas daripada itu. Wa'iddat lil muttaqin, Allah sediakan buat orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka ya Allah? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra,
Orang-orang yang bisa memberi, yang bisa berbagi, yang gak pelit. Yarhamukillah. Saya lagi serius nih. Habisnya bersin Ustazah. Kan gak sengaja. Ya tapi saya tuh gak bisa dengan orang bersin gak saya jawabin. Tahan bersin. Orang pelit deket ama neraka. Jangan jadi orang pelit jauh dari surga. Alhamdulillah gak ada yang amin. Orang pelit kata Nabi Muhammad nih, al-bakhil qaribun al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah. Kata Nabi Muhammad, orang pelit jauh dari Allah, jauh dari orang baik, jauh dari orang. Wa ba'idun minal jannah, dan juga jauh dari surga. Orang pelit jauh dari Allah, Bu. Allah gak demen sama orang pelit. Kata Allah, lah yang ngasih saya. Tapi kalau disuruh berbagi, kayak disuruh ngorbanin separuh nyawa. Pelit bener. Kayaknya nih yang pelit-pelit nih diminta dosa juga gak mau kayaknya. Sini deh dosa kamu saya minta, ogah. Sayang bener. Dari pelitnya tuh. Orang pelit. Jauh dari Allah. Jauh dari orang. Bu. Kita nih kadang-kadang bahkan bisa jadi orang nih. Pelaku maksiat kadang-kadang masih disenengin orang. Betul gak? Mohon maaf nih Bu, ada orang mukanya gak cakep, tapi juga tetap aja orang seneng sih, banyak yang seneng sama dia, kan begitu? Gak harus jadi cakep buat disenengin orang. Tapi ibu-ibu sekalian, orang kalau pelit, orang males dah sama dia. Tungguin tuh yang nyaut betul, bisa jadi kamu yang kayak begitu. Kita lihat nih diri kita. Kayaknya nggak sedermawan itu juga kita. Betul gak? Orang tuh kalau urusan pelit gitu ya, orang suka ngelihatnya tuh orang kaya. Kayaknya yang boleh pelit tuh cuma orang kaya gitu. Padahal Bu, orang miskin pelit banyak. Cuman gak terasa aja. Padahal pelit. Ya Ustazah, masalahnya kan kalau pelit, kalau dia miskin kan apa yang dia bisa bagi. Oh. Saudara sekalian yang saya muliakan, berbagi itu nggak harus nunggu kaya. Betul? Berbagi itu nggak harus nunggu kaya, Bu. Orang miskin juga bisa berbagi. Ada banyak orang-orang yang kalau dia masak, dia bagiin sama tetangganya biar apa juga. Betul? Kalau lagi nih ya, duduk nih bareng-bareng. Kadang-kadang kan ada tuh yang emang bawa bekal.
Di pengajian nih, ayo coba diinget-inget tadi pagi. Ustazah, kejadiannya belum lama. Kapan? Tadi pagi. Kenapa tuh? Saya ustazah pergi majelis nih ustazah, bawa bihun. Ama lontong. Ustazah, saya lagi makan nih ustazah. Tetangga sebelah ngeliatin. Saya nyesel juga ustazah, belinya cuma satu. Mau nawarin bingung. Kenapa bingung? Sayang. Itu dia Bu, namanya pelit. Namanya pelit. Anak sekolah gitu kan. Di saat lagi punya makanan. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Saya belum terbebas dari sifat ini. Saya rasa kamu juga. Kalau mau jujur-jujuran. Kalau mau jujur-jujuran. Siapa di antara kita yang sungguh-sungguh dermawan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akramun nas linnas. Sedermawan-dermawannya orang. Bu, nih saya ceritain dermawannya Nabi Muhammad. Ibu, itu kan tadi yang saya bilang, yang pelit itu bukan hanya orang kaya, orang miskin juga banyak yang pelit. Saya sedang membahas ini untuk melihat kepada penyakit diri kita masing-masing. Biar kita mudah-mudahan terbebas dari sifat yang satu ini. Pelan-pelan, pelan-pelan. Belajar berbagi. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kita belajar menekan ego diri untuk mampu memberi. Bukan hanya di saat kita berkelebihan. Akan tetapi bahkan di saat kita sendiri juga tidak memiliki banyak. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad Bu, ceritanya Jabir bin Abdullah, atau ganti deh, ceritanya Abu Hurairah. Ceritanya Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, saya keluar dari rumah, dari masjid. Abu Hurairah itu termasuk ahli soffah. Ahli soffah itu santri pertamanya. Santri pertama dalam Islam tuh namanya ahli soffah. Santri-santrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masa Madinah, di masa hidupnya Nabi Muhammad, jumlah mereka terus bertambah. 1, 2, 3, 4, 5 orang. Sampai akhirnya berjumlah 40-an orang. Di saat masa akhir hidupnya Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah orang-orang dari luar kota, dari kabilah yang jauh-jauh, datang ke Madinah nggak punya siapapun sebatang kara, nggak punya rumah, nggak punya kerjaan, nggak punya apa-apa, tinggal di masjidnya Nabi Muhammad. Jadi semacam santri tidak resminya Nabi Muhammad SAW. Tentu saja nggak pakai pendaftaran, gitu-gitu enggak. Ya udah mereka tinggal aja di masjid Nabi gitu. Sampai bertahun-tahun. Nah, namanya ahli soffah. Kepada mereka lah turun firman Allah Subhanahu wa taala, lil fuqara'il ladina usiru fi sabilillah la yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Yang kata Allah, kamu kalau mau sedekah tuh sedekah sama ahli soffah. Fuqara, fakir-fakir mereka. Tapi
Orang lain nggak ada yang tahu kalau dia fakir. Ini nih ilmunya. Ilmu buat orang yang merasa miskin. Ya. Ilmu buat orang yang keadaannya itu memang, saya bukan merasa Ustazah, tapi saya memang miskin. Iya baik, ini ilmunya. Allah memuji orang-orang miskin, Bu. Apa yang dipuji? Kesabaran mereka? Bukan. Kamu mesti ngerti. Allah tuh muji orang kaya yang dermawan. Allah memuji orang ahli ibadah. Allah puji hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang berilmu. Allah puji. Yang beriman Allah puji. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Allah gitu kan. Allah menaikkan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian. Para ulama dipuji Allah Subhanahu wa taala, dikasih tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga memuji orang miskin. Kalau kamu ngerasa saya nih miskin, apa pujian Allah buatmu? Biar kamu bisa masuk di antara kelompok orang miskin yang dipuji Allah dalam Al-Quran. Pujian Allah ternyata, Bu, buat orang miskin bukan yang sabar dengan kemiskinannya, bukan. Bukan. Bukan juga orang miskin yang ibadah gitu. Bukan. Itu pujian berarti buat ahli ibadah. Tapi Allah ketika memuji orang miskin secara kontekstual ya, secara tekstual, memang nasnya bunyinya lil fuqara. Orang-orang miskin kata Allah. Lil fuqara illadzina usiru fi sabilillah. Buat orang-orang miskin uhsiru fi sabilillah yang bahkan nggak bisa berangkat, yang terusir dari buminya Allah gitu. Maksudnya tuh kayak mau pergi perang nggak bisa, mau apa nggak bisa, karena memang nggak ada cukup duitnya gitu. Mau pergi kemana-mana nggak bisa. Kan ada banyak yang kayak begitu. Ada, tentu saja. Teman-teman sekalian, kalau ini yang ngeliatin doang gitu orang-orang ya, pada banyak banget duitnya jalan-jalan ke luar negeri. Saya mau ke Indomaret aja bolak-balik batal. Suka ada tuh kan. So ikut sekalian, siru fisabilillah. Apa kata Allah? Yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Dipuji Allah orang miskin ini yang dikirain sebagai orang kaya karena nggak pernah minta-minta. Keren. Kata Allah nih, dia nih orang miskin yang aku suka nih. Kamu jangan mau jadi orang miskin yang suka ceritain keadaanmu. Jangan. Itu bukan akhlaknya orang miskin yang Allah sukai. Kalau kamu miskin, kalau kamu gak mampu, tutup mulutmu. Tutup mulutmu. Gak usah cerita sama siapa-siapa. Gak usah nuntut orang lain buat memberi padamu. Apalagi sampai bilang punya saudara, kagak ada yang pengertian amat ya. Punya saudara, gak ada rasa-rasa saudara, gak gitu. Atau cerita sih enggak, tapi baju robek-robek dipakai mulu. Padahal ada yang lain. Padahal ada yang lain. Kalau robek ya dijahit. Sengaja amat
biar kelihatan. Kalau punya yang lain ya dipakai. Hati-hati loh. Kalau kamu punya baju yang gak robek, punya baju yang gak bolong, tapi sengaja kamu pakai yang robek, sengaja kamu pakai yang bolong, katanya para ulama di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, min asbabil faqr. Salah satu dari sebab kefakiran. Itu nanti sama Allah kamu dibikin tambah miskin, tambah susah hidupnya. Kenapa gitu? Allah kayak lagi mau bilang, ini mah udah punya baju yang lain gak dihargain, yang dipakai yang bolong-bolong juga, yang dipakai yang robek-robek juga, ya udah gak aku kasih yang baru gitu. Allah itu la in syakartum wala in kafartum inna adzabi. Kalau dikasih nikmat, senangnya disyukuri, senangnya dihargai, senangnya dinikmati kenikmatan tersebut. Tapi kalau dikasih kenikmatan, nih ada seorang hamba, udah sama Allah dikasih kenikmatan, dia nggak menghargainya, dia nggak mensyukurinya, malah yang dipakai yang jelek-jelek, sisir udah pada ompong masih dipakai aja, piring udah gompel masih dipakai aja, gitu kan? Min asbabil faqr, sebab-sebab kefakiran, sebab Allah ngelihatnya kamu udah dikasih kenikmatan tapi enggak dihargai. Kembali kepada sifat kedermawanannya Nabi besar Muhammad. Jadi kalau ada orang miskin, kemudian semua yang jelek-jelek dipakai, terus padahal dia punya yang bagus, itu berarti dia adalah orang yang pelit bahkan kepada diri sendiri. Itu di atasnya pelit tuh. Namanya syuh dalam bahasa Arab. Syuh. Man yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Kata Allah, siapa yang dijaga Allah dari kepelitan diri sendiri, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita jadi salah satunya, insya Allah. Allah hindarkan, Allah jauhkan dari sifat pelit ini, insya Allah. Amin. Saudara sekalian, Abu Hurairah itu diantaranya ahli soffah. Teman-teman saya sekalian, tinggal di masjid Nabi, tapi mereka miskin, gak punya apa-apa, tapi gak pernah mau nunjukin sama orang-orang. Gak pernah ceritanya minta sama orang, gak pernah ceritanya menunjukkan laparnya mereka. Kadang-kadang tuh, mereka kalau dikasih makan lebihnya, sisa waktunya, lapar kayak apapun, mereka menahannya dengan memandang wajah Nabi besar Muhammad. Seindah-indah. Nah, maaf ya. Orang tuh kalau lagi lapar emang susah konsentrasi. Jangan pada nawarin bihun. Abu Hurairah mendedikasikan dirinya sebagai yang mengingat dan menulis hadis-hadisnya Nabi besar Muhammad. Emang tugasnya dia gitu, kayak sasi ucapan-ucapannya Nabi Muhammad. Abu Hurairah, teman-teman, lapar. Tapi beliau nggak mau cerita tentang laparnya, apalagi minta-minta. Nggak mau Abu Hurairah. Kenapa begitu? Karena beliau adalah orang lapar yang keren. Nggak kayak saya. Abu Hurairah orang miskin yang keren. Yang katanya Allah tadi tuh, yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'afuf. Kamu kalau miskin jangan sampai minta-minta.
Nabi pernah sangat marah kepada seseorang yang minta di masjid. Nabi panggil dia. Kata Nabi Muhammad, kamu punya apa? Enggak punya apa-apa Rasul. Kamu punya apa? Enggak punya saya Rasul duit. Kamu punya apa? Kata Nabi. Rasul, saya cuma punya tempat air buat wudhu. Saya cuma punya piring Rasulullah buat makan. Saya cuma punya baju satu lebih Rasul. Maksudnya satu lebih itu berarti dia punya 2 baju, satu baju dipakai, satu baju dicuci, ada satu baju lebih gitu. Nabi kemudian nyuruh, bi'huma kata Nabi, jual 2 barang itu. Ada salah satunya tempat wudhunya dia lebih gitu sama tempat makannya dia lebih, sama Nabi suruh jual. Bi'huma kata Nabi Muhammad, jual 2 barang tersebut, lebih dari kebutuhan kamu jual. Nih, kalau kamu nih minta-minta terus ngadu sama Nabi Muhammad, asli sama Nabi disuruh jual HP kamu. Lo orang punya HP sampai katanya nggak bisa makan, ya jual HP-nya. Ustazah, sumbang dong saya Ustazah, saya ini nggak bisa buat makan, tapi pakai WA. Dia jual HP-nya. Serius sekalian, sama Nabi Muhammad nih disuruh jual. Kata Nabi Muhammad, kemudian belilah kapak dan tali wahtatib. Kemudian carilah kayu bakar di hutan, carilah kayu bakar, atau carilah kata Nabi Muhammad batu-batu, belah batu jadi tukang batu, pakai kapak itu. Kamu bisa jadi tukang batu, kamu bisa jadi tukang kayu, jual kayu bakar. Wala tas'alin nas, dan jangan pernah minta-minta sama orang. Nuktah sauda yaumal qiyamah, kata Nabi, ada titik hitam di wajahmu di akhirat nanti setiap kali kamu minta kepada orang lain. Hati-hati. Kadang-kadang bahkan kita ini minta bukan karena urusan miskin. Ini yang minta karena miskin ya, apalagi yang minta karena celamitan. Yang minta karena miskin aja, kata Nabi, 1 titik hitam di wajahmu di akhirat nanti. Abu Hurairah nggak mau minta-minta. Ngelihat orang, siapa nih ya kira-kiranya, ketemu Sayyidina Umar. Ya Umar, Abu Hurairah lagi ada di jalanan siang-siang panas begini. Iya nih, saya mau nanya dong. Oh boleh, urusan fikih. Apa tuh? Zakatnya kambing kamu inget gak? Maksudnya biar diingetin sama kambing gitu. Kali-kali kok kamu nanya-nanya urusan kambing, kenapa Abu Hurairah? Kamu lapar ya gitu harapannya. Tapi kan terkadang memang gak semua harapan sesuai dengan kenyataan. Oh Abu Hurairah zakatnya kambing. Kan 41 ekor kambing, selebihnya setiap 121 2 ekor kambing, selebihnya setiap 100 1 ekor kambing, bukan? Per 100-nya 1 ekor kambing. Sesudah 121. Dia bilang, iya sih benar. Udah inget Abu Hurairah? Udah inget. Ada lagi Abu Hurairah? Enggak ada. Baik kalau gitu, jalan. Kayaknya kambing kemahalan kali ya. Gak semua orang juga punya daging. Ketemu Sayyidina Abu Bakar. Nanyain urusan kurma. Nah, kalau kurma kan rata-rata banyak orang punya nih di Arab. Nanyain kurma di Arab tuh kayak orang nanyain beras di kita. Wah, Abu Hurairah lagi ada di jalanan. Iya nih Abu Bakar. Abu Bakar, saya mau nanya dong zakatnya kurma. Oh boleh.
zakatnya gimana Abu Bakar? Oh tergantung kan, kalau ia diturunin pakai nungguin hujan sama kalau nggak nungguin hujan. 1/20 atau 1/10 kan? Iya sih. Udah ingat? Iya. Oke deh kalau gitu. Ya. Mungkin Sayyidina Abu Bakar juga sedang sama tidak punyanya. Karena beliau tuh suka gitu. Kaya. Tapi ntar duitnya dikeluarin semua. Sayyidina Abu Bakar. Sahabat paling dermawan. Teman-teman, Sayyidina Abu Bakar. Diminta sama Nabi. Ayo siapa yang pada punya harta. Kita mau pergi perang. Kumpulin hartanya semua. Sayyidina Umar bawa setengah hartanya. Semua diparok-parokin sama Sayyidina Umar. Bawa. Sambil berpikir, kayaknya nih sekarang saya bisa ngalahin Abu Bakar nih, sedekahnya. Bawa. Nabi Muhammad nanya, seberapa banyak ini dari hartamu wahai Umar bin Khattab? Sayyidina Umar bilang, ini separohnya wahai Rasulullah. Sambil seneng gitu, bisa ngasih separoh dari harta. Jadi kayak beras diparo, duit diparo, semua diparo. Dia dibawa kepada Nabi Muhammad. Nggak lama Sayyidina Abu Bakar datang. Nabi begitu ngelihat Sayyidina Abu Bakar dengan banyaknya yang beliau bawa, sampai kayak segala-gala dibawa sama Sayyidina Abu Bakar. Nabi pertanyaannya bukan seberapa banyak ini dari hartamu wahai Abu Bakar, tapi Sayyidina Abu Bakar nanya, Rasulullah nanya, apa yang kamu tinggalkan buat keluargamu wahai Abu Bakar? Kayaknya kembok semua nih Abu Bakar. Apa yang kamu tinggalkan buat keluargamu? Sayyidina Abu Bakar menjawab, inni taraktu lahumullah wa rasuluh. Aku tinggalkan buat keluargaku Allah dan Rasulnya. Itu sampai keluarganya suka bilang, anak-anaknya suka bilang, abah saya kata beliau, dulu udah pada tua nih ya, ceritanya pas mereka udah pada dewasa, udah pada tua, Sayyidina Abu Bakar bahkan udah meninggal. Dia bilang dulu tuh, ayah kami ini kalau sedekah, kalau Nabi Muhammad minta sedekah dibawa semuanya di rumah, sampai nggak ada yang ditinggalkan buat rumah kami. Dan karenanya ayah beliau, jadi kakeknya suka marah-marah. Ini Abu Bakar nih ya, pasti nih gak punya gandum lagi nih. Semuanya pasti dipakai buat Nabi Muhammad nih. Emang dasar nih Abu Bakar. Dia ninggalin apa nih buat keluarganya? Sampai biar Abu Quhafah, nama bapaknya itu Abu Quhafah, kakeknya ya, abahnya Sayyidina Abu Bakar. Biar gak marah lagi gitu. Sayyidina Abu Bakar tuh sampai kalau bawa semua hartanya, beliau kemudian masukkan jerami di dalam karung. Kemudian ditumpuk di tengah, beliau naroin gandum. Sehingga ketika pergi Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Abu Bakar nih berangkat ngasih semua hartanya, Abu Quhafah tuh kalau tahu nih Nabi Muhammad lagi ngumpulin duit buat pergi perang, buat dakwah, buat apa segala macem, Nabi Muhammad, Abu Quhafah masuk ke rumah, kemudian dia liatin aja. Oh, bagus dah, bapak kalian minyak. Oke, baiklah. Padahal itu cuman jerami. Tuh, yang kayak begituan kalau ngaku dermawan pantas banget. Kamu jangan sampai ngerasa diri kamu, saya udah cukup dermawan lah selama ini. Enggak, teman-teman. Jauh masih, jauh. Mudah-mudahan Allah karuniakan kedermawanan pada diri kita sekalian insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kembali kepada Abu Hurairah. Dia bilang, ya Allah laparnya nih sampai bikin saya ganjel perut pakai batu. Ikutan sama Nabi Muhammad. Ketika saya jalan itu kemudian udah nggak tahu lagi nih mesti minta sama siapa. Tiba-tiba Nabi Muhammad lewat. Ya Abu Hurairah, lebih ya Rasulullah. Yuk ikut saya. Kenapa gitu Rasul? Ya kan kamu keluar rumah karena lapar kan?
Kamu keluar masjid karena lapar kan? Iya Rasul. Yuk ikut saya. Enak kan sama Nabi? Ya Allah, ya Allah. Enak sama Nabi itu enak. Urusan sama Nabi Muhammad tuh enak teman-teman. Kamu jadikan dalam hidupmu tuh punya urusan. Nggak usah yang urusan-urusan kebutuhan kamu, perluan kamu, hidup kamu, perasaan kamu gitu ya. Itu udah deh, Allah dan Rasulnya. Nggak usah ada yang ketiganya. Allah sebagai pemiliknya, Nabi Muhammad sebagai yang ngebaginya. Beres tuh urusan. Enak tuh. Kamu nggak menderita, kamu nggak sengsara, kamu nggak ada ceritanya malu, kamu nggak ada ceritanya susah, kamu nggak ada ceritanya apa-apa. Kalau urusan kamu jadikan antaramu dengan Allah dan Rasulnya. Allah sang pemberi, Nabi Muhammad sang pembagi. Yang baginya emang Nabi. Saudara sekalian, Nabi itu pemberi syafaat bagi kita. Pemberi syafaat bagi kita. Makanya Habib Ali Habsyi dalam maulidnya tuh, di doa maulid, Habib Ali Habsyi ketika menceritakan tentang Nabi Muhammad, katanya Habib Ali Habsyi, ini bahasanya cakep banget dah. Qasimi imdadika fi ibadik wasaki kuusi irsyadika li ahli widadik. Qasim imdadik fi ibadik. Ya Allah, berikanlah salawatmu kepada baginda kami Nabi Muhammad. Qasimi imdadika fi ibadik. Yang bagian bagi-bagi pemberianmu ya Allah kepada hamba-hambamu. Yang punya si Allah, tapi yang bagi Nabi Muhammad. Allahnya ngasihnya mau Nabi Muhammad. Nih bagiin, wahai Muhammad. Jadinya enak kalau urusan antaramu dengan Allah lewat jalan Nabi Muhammad, beres semuanya. Kita nih, kenapa banyak derita dalam hidup kita? Kita seringkali menjadikan urusan kita tuh antara kita sama suami kita, antara kita sama anak kita, antara kita sama teman kita, antara kita sama atasan kita, antara kita sama si fulan, antara kita sama si faltan, antara kita sama si ini, antara kita sama si itu, antara kita sama orang-orang. Kita lupa pengatur hidup cuma satu, namanya Allah. Kita lupa bahwasanya kita nih punya andalan kita yang kalau minta kepada Allah lewat jalannya, urusannya jadi gampang. Enggak perlu pakai cerita panjang lebar. Nggak usah nyusun kata-kata, nggak usah bikin proposal, nggak usah pakai ada acara ngerayu-ngerayu dulu ina itu segala macam, nggak perlu. Allah wa Rasulullah. Kayak Abu Hurairah, kalau sama yang lain pakai segala bingung nih gimana nih, nggak mau minta tapi lapar udah nggak ketahanan. Sampai nanya-nanya urusan zakat segala macam, sindir-sindir, melintir-melintir kata-kata, nyinggung-nyinggung, nggak pakai. Allah dan Rasulnya jalan paling cepat. Andalan kita semuanya. Kenapa mau-maunya hidup kamu dibikin menderita? Urusan-urusan duit, urusan-urusan harta, minta sini, minta situ. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Allah dan Rasulnya semua akan jadi mudah. Abu Hurairah, katanya Nabi Muhammad SAW, ya Abu Hurairah, kemana Rasul? Ke rumah putriku Fatimah. Emang kenapa Rasul? Kamu lapar kan? Sama Abu Hurairah. Kata Nabi Muhammad,
Sudah 3 hari 3 malam tidak masuk sesuatu pun ke dalam perut saya selain air putih belaka. Paling enak urusan Nabi Muhammad. Perlu panjang-panjang cerita. Beliau merasakan apa yang kita rasakan. Enak. Udah apa-apaan tuh yang deket menabi, sholawatan menabi, dan liatin bagaimana Allah memberi kemudahan dengan cara yang indah untuk berbagai macam urusan-urusanmu itu. Yang cinta sama Nabi, yang seneng menabi, teman-teman, deketin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan liatin urusan gak ada yang berat kalau sudah kamu taruh di hadapan Allah di pintu Rasulullah. Kamu taruh di hadapan Allah di pintunya Rasulullah. Beres tuh pasti. Saudara sekalian yang saya muliakan, diajak Abu Hurairah. Ternyata Sayyidah Fatimah baru dapat semangkok susu. Nabi tuh lapar setengah mati. Ya kan? Kemudian dikasih tahu Rasul, di rumah Fatimah ada semangkok susu. Nabi pergi ke rumah putrinya Fatimah untuk minum susu itu. Lagi lapar loh ini. Laparnya tuh udah 3 hari gak makan. Gak kayak laparnya kita. Gak kayak laparnya saya yang cuman urusan belum sarapan. Kadang-kadang nih teman-teman ya saya juga sih. Urusan belum sarapan itu padahal udah ganjel. Bukan pakai batu tapi pakai roti. Betul? Saya juga sama, Ustazah suka ganjel tapi pakai lemper. Teman-teman sekalian, kemudian nih Nabi lapar setengah mati, punya semangkok susu yang ada di pikirannya Nabi Muhammad yang Allah sampaikan. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Nabi selalu bisa berbagi di saat beliau sedang muda, di saat beliau sedang kaya, di saat beliau sedang punya, wad-dharra, bahkan di saat beliau sedang dalam keadaan darurat, sedang dalam keadaan terbatas. Semuanya serba terbatas, bisa masih berbagi kepada orang lain. Itu sih kalau kita lagi lapar, punyanya semangkok susu doang, kita malah mikirnya begini, ya ampun, mana nendang. Kan gitu. Nabi udahlah bukan cuman beliau mau minum sendiri, masih juga nih nyamperin Abu Hurairah yang lagi lapar, dibawanya berdua nih. Berduaan sekarang. Sampailah kemudian Nabi Muhammad di rumah Sayyidah Fatimah barengan sama Abu Hurairah. Kemudian Sayyidah Fatimah ngasih semangkok susu tersebut. Abu Hurairah ngeliatin yang ada dalam pikiran Abu Hurairah. Nih ya, lapar banget loh. Semangkok susu ini ya. Gak mungkin saya duluan yang minum, gak sopan. Tapi kalau Nabi duluan yang minum, mudah-mudahan gak dihabisin sama Nabi. Mudah-mudahan Nabi nyisainnya banyak buat saya, cukup buat saya. Kira-kira begitu. Nabi pasti bakalan bilang, kamu duluan Abu Hurairah. Tapi kan masa saya mau bilang, iya Rasul, walaupun saya lapar banget. Saya pasti akan bilang, engkau duluan ya Rasulullah. Karena adab. Adab. Tuh adabnya begitu. Kita tuh sama orang-orang yang kita muliain duluin. Bu ya?
Jangan sampai nih ada ustazah lagi kondangan. Pas waktu giliran mau ngambil rendang, sisanya tinggal lengkuas. Sian tuh. Ambilin dulu. Kamu lihat ada yang lebih tua, kamu lihat orang tuamu, kamu lihat orang-orang yang kamu muliakan, duluin mereka. Adab. Saudara sekalian yang saya muliakan, tenang, saya nggak kondangan. Kamu nggak usah khawatir, oh berarti kalau ustazah kondangan, mesti nyiapin rendangnya duluan. Saya nggak kondangan teman-teman, jarang banget ya saya kondangan. Saudara sekalian saya muliakan, akhirnya nih Nabi itu dia tuh, Nabi itu kamu nggak usah ngomong panjang-panjang, nggak usah cerita, nggak usah. Tapi ini serem juga sih, saudara sekalian, karena Nabi nggak bakalan bisa kamu bohongin. Suamimu bisa kamu bohongin, yang lain-lain bisa kamu bohongin. Nabi itu nggak bisa dibohongin. Nabi tahu. Jadi Nabi ketika ngelihat Abu Hurairah kayak begitu tuh, Nabi malah bilang begini, kam ahli soffah ya Abu Hurairah. Berapa banyak ahli soffah wahai Abu? Banyak Rasul. Ahli soffah, teman-teman saya di masjid situ, banyak Rasul. Nadihim. Panggil mereka, bilang Nabi Muhammad punya semangkok susu. Rasulullah emang bener-bener nguji teman-teman, ngajarin umat nih. Nabi faham kayak apa laparnya Abu Hurairah. Nabi faham, Nabi ngerti karena Nabi sendiri juga merasakan. Tapi Nabi Muhammad lebih ingin pelajarannya nyampe ke Abu Hurairah lebih daripada nyampenya susu ke perut Abu Hurairah. Jadi Nabi Muhammad bilang, panggil mereka Abu Hurairah. Lebih ya Rasulullah. Abu Hurairah nggak ada bilang, boleh nggak minum dulu saya Rasul. Gitu. Itu ya keren. Sahabat tuh diperintah sami'na wa ata'na. Berangkat Abu Hurairah ke masjid. Bilang, ahli sofa dipanggil Nabi. Tapi ya, Nabi cuman punya semangkok susu loh, jangan banyak berharap. Berangkat nih semuanya, nyampe. Karena banyak jumlah mereka, yaitu ya hampir 40-an kala itu. Sampai tuh nggak ada di dalam rumahnya Sayyidah Fatimah, semuanya ada di luar gitu, di luar rumah Sayyidah Fatimah. Nabi kemudian sengaja, Nabi tahu di antara mereka ini yang paling laparnya adalah Abu Hurairah. Nabi tahu itu. Tapi sengaja Abu Hurairah disuruh nih berdiri. Duduklah tepatnya, duduk di Rasulullah. Nabi nyuruh semuanya buat baris. Nabi memberi minum mereka. Satu demi satu. 40-nya. Tinggal Abu Hurairah aja yang bolak-balik gelek. Ya Allah, nelen ludah bolak-balik Abu Hurairah. Ini ludah juga udah kering bener. Masya Allah. Sengaja sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tuh kalau kita yang jadi Abu Hurairah belum tentu lulus loh ujiannya. Aduh. Sambil ngeliatin aja itu susu, habis nggak ya? Ya Allah, ya Allah. Dikasih minum sama Nabi Muhammad. Satu. Isyrab, kata Nabi Muhammad. Yuk minum. Satu lagi. Yuk minum. Dan subhanallah tuh susu nggak tahu gimana ceritanya kagak habis-habis. Kayak ada kerannya gitu. Kayak ada pipanya, teman-teman. Enggak kelar-kelar tuh air susu. Diminumin orang segitu banyak. Semuanya masing-masing 3 tegukan. 3 tegukan semuanya tuh.
berhenti, berhenti, berhenti. Kan memang begitu sunnahnya minum. Udah tuh 3, udah selesai. 3, udah selesai. Lumayan ini gitu buat perut mereka. So ikut sekalian, sampai tuh udah selesai. Mereka semuanya, mereka pulang. Sekarang tinggal berdua dengan sisa susu yang sangat sedikit sekali di situ. Kayak cuman beberapa tetes aja gitu. Kayak cuman sesendok 2 sendok aja tuh susu. Abu Hurairah ngeliatin aja. Mana tinggal berdua lagi. Nabi terus bilang sama Abu Hurairah, "Ishrab ya Abu Hurairah. Sekarang giliran kamu Abu Hurairah, yuk minum." Abu Hurairah, "Bal anta ya Rasulullah." Kau duluan aja wahai Rasul. Menjaga adab kan. Santri ini kan. Bal anta ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, nah ada hadisnya nih yang terkenal. Saqil qaum akhiruhum syurba. Yang memberi minum orang lain, dia semestinya yang paling akhir minumnya. Kalau kamu jadi sohibul bait, kamu makannya jangan duluan. Kalau kamu jadi panitia maulid, begitu mestinya. Yang ngasih dia yang paling akhir dalam menikmatinya. Itu adabnya, akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu panduannya. Abu Hurairah kemudian sodorin minumannya. Diminum sama Abu Hurairah. Kelak. Takut habis, berhenti dia. Nabi bilang lagi, "Ishrab ya Abu Hurairah." Ayo minum Abu Hurairah. Dia minum sambil ditahanin, takut habis ntar nggak akhlak sama Nabi Muhammad. Nabi bilang lagi, "Ishrab ya Abu Hurairah." Minum lagi Abu Hurairah. Abu Hurairah minum, tahanin lagi sama Abu Hurairah. Nabi Muhammad bilang, "Ishrab ya Abu Hurairah." Minumlah Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, tuh susu sampai bukan lagi jadi susu yang saya lihat di mangkok tadi itu, tapi sampai jadi kayak enggak tahu sumbernya dari mana. Susu itu kayak kata Abu Hurairah, "Wa mazalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu li ishrab ya Abu Hurairah, ishrab ya Abu Hurairah hatta tala." Kata Abu Hurairah, dan Nabi masih terus berkata kepadaku, "Minum lagi Abu Hurairah, minum lagi Abu Hurairah," sampai saya udah menggap-menggap. Saya merasa bukan hanya lambung yang penuh susu, tapi seluruh badan saya dipenuhi susu. Dan itu Nabi masih bilang, "Ishrab ya Abu Hurairah, ishrab." Sampai saya udah gak kuat lagi buat minum susu. Sampai kayak bukan diminumin susu, kayak dibanjirin susu gitu. Nabi Muhammad kalau ngasih, pemberiannya tak terbatas. Lebih dari yang bisa dibayangkan seseorang. Nabi kalau ngebagi gak pakai aturan. Gak pakai perhitungan. Dermawannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Makanya nih, saya kalau ngelihat diri saya sendiri kayak yang sama Nabi Muhammad ya Allah, kayak dosa banyak, aib banyak, kayak nggak pantas banget sih gitu. Saya kalau ngelihat diri ini bisa nih kayaknya. Yang kayak saya keterima bisa nih kayaknya nih, bisa nih. Bukan ngelihat diri sayanya gitu. Besar harapan saya kepada Nabi Muhammad bukan karena ngelihat diri saya. Kalau ngelihat diri sayanya, ya Allah nggak pantas banget saya buat Nabi Muhammad.
Ini kayaknya ngotor-ngotorin barisan nih kalau ada saya di dalam barisannya Nabi Muhammad. Tapi kalau ngelihat Nabi Muhammadnya, beliau mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku muat bahkan untuk pelaku dosa-dosa besar dari umatku. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya senang saya hadir-hadir di majelis-majelis maulid bersama denganmu. Walaupun saya tahu kamu sama saya, punya banyak aib, punya banyak dosa, punya segala macam sifat-sifat tercela, punya banyak penyakit dalam diri-diri kita. Tapi harapan saya besar bukan kepada saya atau kepada kamu, melainkan kepada Nabi Muhammad. Karena saya tahu beliau adalah seindah-indah manusia, sedermawan-dermawan manusia. Dan beliau adalah seseorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali, sehingga pemberian tersebut ketika dibagi-bagikan tak akan pernah habis. Mudah-mudahan kita dikaruniai Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah bagi-bagikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Saya sebenarnya kepengen bahas lagi ayat-ayat sesudahnya, tapi waktu jualah yang memisahkan kita. Jadi saya baca secara begitu aja, nggak usah pakai saya cerita. Begitu bukan? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang bisa berbagi di saat dia mudah, di saat dia punya banyak. Wad dharra, bahkan di saat dia punyanya terbatas. Bahkan di saat dianya sendiri dalam keadaan darurat. Dharra. Di saat dianya sendiri dalam keadaan kesusahan, bisa tetap berbagi. Keren banget kan? Sehingga sekalian yang saya muliakan, tuh sifat indah ini ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang bisa menahan emosi di saat kemarahan itu datang. Di saat apa yang terjadi pantas membuat dia emosi. Kita nih dalam hidup, pasti nggak semua hal terjadi sesuai dengan ekspektasi kita. Ada banyak hal terjadi di luar harapan kita. Ada banyak orang-orang di sekitar kita yang menjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bukan begitu? Orang atau kejadian di sekitar kita. Kita berharap sesuatu tapi tidak terjadi, atau kita takut sesuatu terjadi tapi itu kemudian terjadi. Disitulah hati kita diuji dengan emosi. Sehingga sekalian, di saat kamu nggak mau suamimu berpaling hati, atau kamu nggak mau suami kamu berbagi, tiba-tiba kamu kelihatan ada WhatsApp, pemberitahuan WhatsApp di HP suami kamu pas dia lagi di kamar mandi. Sudah transfer belum sayang? Aduh. Itu kan dadamu memanas. Kamu tahu? Nih, kenapa kalau kita marah rasanya tuh panas?
Dan rasa panas itu teman-teman, ini bukan sekedar kata-kata panas gitu. Enggak, tapi emang gerah beneran. Betul gak? Tiba-tiba aja keringetan. Tiba-tiba aja kayak panas banget gitu. Emang orang kalau lagi emosi kan rasanya kan panas. Betul gak? Kamu pernah gak lihat orang lagi marah-marah kemudian keringetan? Pernah lihat gak? Sering kan? Sering kan lihat? Orang kalau lagi marah-marah keringetan sering apa gak? Sering. Mukanya merah. Kenapa coba mukanya merah? Karena panas. Kamu juga kalau lagi panas kan, depan api misalnya, muka kamu merah apa malah pucet? Merah teman-teman sekalian. Tahu kenapa kemarahan itu rasanya panas? Nabi Muhammad cerita. Innal ghadab minasyaitan wasyaitanu minan nar wa la yudfi'un nar illa al-ma' fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kata Nabi, kemarahan itu sumbernya dari setan. Setan itu dibuat dari api. Api rasanya kamu tahu kan? Jadi kalau lagi kamu marah, emosi, dada kamu rasanya memanas tuh dia tuh. Kamu mesti ngingetin diri sendiri. Ini dia nih setan. Setan. Kata Nabi, wala yudfi'un nar illal ma', enggak ada yang bisa memadamkan api selain air. Maka apabila kamu sedang marah, segeralah pergi berwudu. Para ulama mengatakan kalau wudu enggak mempan, mandi aja dulu. Keramasan, ngademin pikiran. Saya tambahin, kalau keramasan juga enggak mempan, berendam aja dulu. Ademin, teman-teman, ademin. Daripada kamu ngomong sesuatu hal yang akhirnya bikin marah, suamimu akhirnya marah, kadang-kadang dari kemarahan inilah keluar kata-kata. Ya udah kalau gitu, kamu saya cerai. Oh, kan begitu tuh. Habisnya nyesel. Gimana nih anak 12? Ayolah. Jangan deh, jangan mau tersulut emosi. Allah cerita akhlak terpuji selain daripada kamu akhlak terpuji, kamu orang bertakwa, kamu dijanjikan surga. Kata Allah, satu, orang yang bisa berbagi, bukan hanya di saat dia sedang muda, sedang kaya, sedang mapan, tapi bahkan di saat kamu sendiri sedang dalam keadaan terbatas. Itu satu. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan emosi. Nabi itu urusan diapain aja nggak ada emosi-emosinya teman-teman. Wah, ada emosi. Ya Rasulullah, ketidaknak. Ada orang tiba-tiba datang, bajunya Nabi, kerah Nabi ditarik sama dia. Di tengah sahabat-sahabat. Aku tidak enak. Bayar utang kamu tuh. Jangan nunda-nunda bayar utang. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, buka pedangnya. Langsung taruhin ke lehernya dia nih dari belakang. Ya Rasulullah, kalau engkau izinkan saya bunuh sekarang, saya bunuh nih Rasul. Untungnya Nabi wal kadhiminal ghaidh. Orang yang tidak bisa dikalahkan oleh kemarahan. Nggak bisa dikalahkan oleh emosi. Nabi itu orang yang emosinya paling stabil. Sestabil-stabil manusia terhadap emosinya adalah baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi nggak pernah marah, Ustazah. Nabi nggak pernah marah buat diri beliau. Tapi Nabi sangat marah ketika agama yang bisa dijadikan fitnah. Bisa fitnahnya itu datangnya ke agama gitu, ke Islam.
ke Islam. Itu Nabi marah. Contohnya gimana Ustazah? Nih ya, bukan berarti Nabi nggak pernah marah. Nabi marah, teman-teman sekalian. Nabi pernah marah kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Ketika Mu'ad bin Jabal ngimamin orang bacanya Al-Baqarah. Nabi marah. Nabi marah. Nabi panggil Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Kemudian Nabi menyampaikan, "Afattanun anta ala dinika ya Mu'ad?" Kamu mau jadi tukang fitnah terhadap agama Islam ini wahai Mu'ad? Hah? Kenapa Rasul? Kenapa Rasul? Kamu ngimamin orang pakai baca Al-Baqarah, surat-surat panjang. Kamu mau jadi tukang fitnah di agama ini wahai Mu'ad? Enggak Rasul, enggak Rasul. Jangan lagi-lagi Mu'ad. Kata Nabi Muhammad, kalau kamu jadi imam, maka persingkatlah baca suratnya. Jangan sampai orang bilang, jangan masuk Islam, sholat mulu, gak bisa ngapa-ngapain, sholatnya panjang, sampai kita gak bisa kerja, sampai gak bisa apa, jangan. Jangan sampai kamu jadi fitnah terhadap agama ini wahai Mu'ad. Lebih ya Rasulullah, lebih ya Rasulullah. Nabi marah. Kalau kita kan, oh malah sok-sokan kalau jadi imam suratnya panjang. Giliran sholat sendirian, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, ya Allah. Ada yang begitu? Mana orangnya? Ada ngaku ya. Wal kadhiminal ghaidha. Nabi gak pernah marah buat diri beliau sendiri. Nabi marah buat Islam. Itu kan gak nyakitin Nabi tuh. Orang baca surat panjang gak nyakitin Nabi teman-teman. Tapi itu bisa bikin sesuatu yang gak bagus terhadap agama Islam. Nabi marah karena hal tersebut. Wal afina anin nas. Kemudian disebut Allah selanjutnya adalah orang-orang yang bisa selalu memaafkan kesalahan orang lain. Yuk belajar. Mudah-mudahan kita semuanya dikarunia ini. 3 sifat ini ya, indah benar. Bisa berbagi bahkan saat kekurangan. Kemudian yang keduanya, mampu menahan emosi. Jangan marah. Oh yang tadi gimana tuh Ustazah, belum kelar ceritanya. Oh Nabi dipegang kerah bajunya. Sayyidina Umar kemudian siap ama pedangnya. Ya Rasulullah, jika engkau izinkan saya untuk bunuh dia, saya bunuh dia di tempat ini sekarang juga. Kata Nabi Muhammad, ijlis ya Umar, ijlis ya Umar. Masukkan kembali pedangmu itu Umar, duduk. Idza aradta an ta'mur famurhu famurni bihusnil qada bihusnil qada wamurhu bihusnil talab. Kalau kamu mau ngerjain sesuatu Umar, nasehatin aja. Nasehatin dia kalau nagih baik-baik, nasehatin saya biar bagus bayar utang. Coba tuh. Nabi nih. Nabi loh ini. Kata Nabi Muhammad, kalau kamu ada sesuatu yang mau kamu lakukan Umar, lebih baik perintahkan saya biar bagus kalau bayar utang, perintahkan dia biar bagus kalau nagih. Nabi kemudian bilang, utang saya kan belum jatuh temponya ya, kata Nabi gitu. Maksudnya Nabi ini mau ngasih tahu sahabatnya bahwa saya bukan nunda-nunda bayar utang, kamu jangan sampai salah paham. Nabi Muhammad bilang, utang saya belum jatuh tempo kita. Kalau kamu bisa meletakkan diri kamu serendah-rendahnya, ego kamu nih selalu aja bilangin ke diri sendiri, saya ini orang yang bahkan masuk neraka aja pantes. Kamu gak bakalan gampang tersinggung. Kalau ada orang ngata-ngatain kamu, gitu ya, terus bilang itu, dasar, misalnya nyebutin, dasar kamu binatang berkaki 4 yang hukumnya najis mughaladoh. Saya soalnya gak mau sebut namanya. Misalnya gitu ya. Teman-teman sih sekalian, nah ini kan misalnya kamu dikata-katain seperti itu sekalipun,
Kalau kamu selalu mikirnya bahwa saya nih bahkan masuk neraka aja pantas. Disebut binatang, dia ngerasa binatang masih lebih bagus daripada saya. Binatang gak masuk neraka, saya bisa masuk neraka. Nggak tersinggung. Mau masuk ke majelis nih, karena datangnya awal, tapi yang dimasukin yang lain-lain, kamu nggak dimasukin, misalnya gitu. Kamu nggak tersinggung juga. Kenapa gitu? Ya Allah, dihadirkan di majelis aja udah bagus nih orang kayak saya nih. Nggak boleh masuk, emang belum pantas sih. Gitu. Nggak yang kemudian astagfirullah. Semoga mereka semua diberi hidayah. Apalagi kayak gini nih, dia nggak tahu siapa saya. Wah tuh, itu tuh kata-kata betapa hatimu sering kali mengatakan hal yang semacam itu. Betul? Betul? Teman-teman saya sekalian, saya muliakan, penyakit kita ini nih. Penyakit dalam bahasa Arab namanya anani. Dari kata-kata ana. Siapa saya? Dari kata-kata saya. Itu teman-teman saudara sekalian, dia nggak tahu tuh siapa saya. Kalau dia tahu, dia nggak bakalan perlakukan saya seperti ini. Dia nggak tahu aja siapa saya. Teman-teman saudara sekalian, kalau kamu terus ditanya balik sama malaikat, emang kamu tahu siapa kamu? Nah lo, kamu mau jawab apa? Kalau pertanyaan itu kamu balikkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, seperti apakah engkau memandang saya? Enggak akan pertanyaan, dia enggak tahu siapa saya. Enggak akan pernah terlontar dari hati kamu. Mudah-mudahan Allah karuniakan adab kepada kita. Karuniakan akhlak terpuji kepada kita. Sehingga kita nggak jadi orang yang gampang tersinggungan, gampang emosian. Biar kita ngerti tawadu, kita ngerti di hamba yang menempatkan diri sesuai dengan posisi kita, insya Allah. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita setinggi-tinggi akhlak, sebagus-bagus pekerti. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita dapat pada hari ini. Sifat-sifat mulia ini juga semoga bisa jadi sifat kita, insya Allah. Jadi orang-orang yang dermawan, jadi orang yang gak emosian, jadi orang yang mudah memaafkan. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alamin ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير، تؤمن لنا معاملة أهل الخير، تكفينا من جميع الفتن والمحن بؤس وضير. إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في الأمور، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أحسن أخلاقنا فإنه لا يحسنها إلا أنت. اللهم إنا نسألك من العقول أوفرها، من الأذهان أسفها، ومن الأعمال أزكاها، ومن الأخلاق أطيبها، ومن الأرزاق أجزلها، من العافية أكملها، من الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها، بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم لنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مترودا ولا محروما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.